اللهم لا تعاقبنا بالجريرة واصل لنا علانية والسريرة واجعلنا ممن يدعو إليك على بصيرة وصلى الله على خير خالقه ونور عرسه ومدخل لطفه
سيدنا وحبيبنا وسفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, sembari kita menunggu kehadiran Al-Mukarram Bapak Tuan Guru sebagaimana biasa, mari sama-sama kita beramal dengan sama-sama kita membaca Fatihah. Kemudian Fatihah berikutnya kita niatkan untuk Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani LC beserta keluarga. Mudah-mudahan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru selalu dalam kesehatan dan keafiatan, sehingga Bapak Tuan Guru selalu berada di tengah-tengah kita dalam rangka memberikan kita tausiah-tausiah yang berguna untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Fatihah berikutnya kita niatkan untuk Bapak para Tuan Guru, para alim ulama, para guru-guru kita yang telah mengajar kita, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya untuk Nenek Tuan Haji Abdul Ghani, Nenek Tuan Hajah Halimah, Nenek Tuan Haji Fauzi, Nenek Tuan Hajah Husna, untuk Inak Tuan Hajah Mulkiyah, dan untuk Paman Nirwazi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Fatihah berikutnya kita niatkan untuk orang tua kita masing-masing, untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diterima segala amal kebaikannya. Adapun yang masih hidup dapatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillah. Kemudian untuk anak-anak kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, para pencinta ilmu, pencinta majelis zikir, pencinta sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya yang berbahagia. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan. Fadal Tangguru di dalam Tangguru Safari. Ahlan. Fadal. Pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bersilaturahmi. Ya, kita kedatangan tamu sebagaimana tamu yang biasa datang dari macam-macam tempat. Jadi setiap tamu kita terima bersama-sama di sini untuk bersilaturahim sama jamaah kita Majelis Ta'lim Az-Zahra. Makanya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minggu dulu kan ya rintis lagu datang ngaji. Ternyata di tempat lain gontor teker. Maka hari ini kita doakan terus alih hujan jelur insyaallah taala. Alhamdulillah, biar silaturahim kita lancar. Jadi doa kita dikabulkan oleh Allah. Alih semendak, insyaallah berhujan. Mudah-mudahan agar supaya kita bisa bersilaturahmi. Jadi yang datang banyak tuan guru sekali bareng-bareng, sebentar baru datang sikit. Kita mau silaturahmi. Kapan Tuan Guru saya nyampaikan teman saya di Basnas sekaligus beliau ini di Labuan Haji jam Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, itu tarekohnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu dan seterusnya karena ini acara silaturahim, kita lanjutkan dulu muzakarah kita yang kemarin, yang hadir hanya 5%. Ternyata hujan di mana-mana sesuai dengan perjanjian kita. Mau hujan belik telibur, di sini rintis. Ternyata le mas bagi belik, le rumbu luar biasa. Jadi makbul doa kita mau hujan belik telibur. Jadi setiap hari Kamis, ya Allah datangnya hujan belik. Berbahagia kembali sedikit judul pengajian kita yang kemarin itu, Allahumma a'inni ala zikrika syukrika wa husni ibadatik. Kumbekna ampuk tengen yang tulung tertolong sida-sida Allah Ta'ala, karena dunia ini beraneka ragam macamnya. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia ini permainan dan senda gurau, sehingga luwi anta mikiran dunia daripada akhirat. Yang mau tersuruh, ya Allah tolonglah aku. Ini tolong saja. Untuk apa? Zikrika. Jadi ditolong itu hadirin sekalian agar kita ini menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, tidak termasuk orang-orang yang lengah. Kalau orang sudah masuk namanya lengah lalai itu, nasullaha fansahum anfusahum. Dia lupa kepada Allah, akhirnya dirinya sendiri dilupakan. Ya dengan kenyang keduk yeri, dengan senang-senang ya bersenggara, masalah. Nauzubillah.
Kemudian yang kedua untuk agar supaya syaitan itu jauh dari kita, maka kita mohon kepada Allah pertama zikrika, untuk ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir dan mengucapkan kalimat zikir itu juga harus kita berzikir dengan seluruh anggota tubuh kita. Maka ulama mengatakan zikir hati itu, saudara-saudara, al-khauf war raja, rasa takut dan harapan. Takut kepada sida Allah taala. Lamun di teman memiliki sifat takut menggawe kesalahan di tempat yang sunyi, ya berarti hati kita tidaklah menjadi berzikir. Zikir lidah kita itu apa? Al-madhu was-sana, muji sida Allah taala. Zikir badan ini ada terpenuhi janji-janji kita. Zikir ruh kita ada kita penyerah diri dan redha kepada Allah atas segala keadaan kita ini. Ada kita redha tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Dan afdalul zikri hadirin membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kita sangat berbahagia di majelis ini. Setiap minggu kita banyak teman kita berzikir seperti ini, saudara-saudara. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, kata Allah. Mun sebut aku misa-misa sebut kuli diriku. Mun sebut aku fi mala'in, tempat yang banyak makun sini, aku sebutku ia masih fi mala'in khairan minhum. Solahan kanjeng penyebut yaitu para malaikat. Berarti si mangkennya hadirin, ketika kita duduk seperti ini sekarang, Allah sedang berbangga melihat kita di hadapan para malaikatnya. Kita noh malaikat, hambaku di Az-Zahra, mereka pada berzikir mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur. Zikrika wa syukur. Ya Allah, tolonglah aku menjadi orang yang pandai bersyukur kan kepada kita semua, yaitu kita puji desida Allah Ta'ala yang memberi kebaikannya kepada kita. Disilui lalu nikmat-nikmat ini hadirin sekalian, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin kalian bisa hitung nikmat-nikmat. Maka dengan menyebut nikmat-nikmat ini hadirin, diharapkan agar bertambah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tempatnya di surga, dan yang tidak mengucapkan kalimat syahadat tempatnya di neraka. Maka nikmat inilah yang terbesar. Kemudian nikmat Islam. Lakukan nikmat-nikmat ini hadirin tahtaju ila syukri billahi ta'ala, ya membutuhkan kesyukuran ulina tiba desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang kesyukuran ini. Maka Allah mengatakan kepada kita, wa kun minasyakirin, jadilah aku termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Hadirin sekalian yang berbahagia, di samping kita ini bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya kita bersyukur kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Yang paling utama adalah ada yang mengatakan bahwa taat kepada guru lebih utama daripada taat kepada orang tua. Ada yang sampai begitu, saking ihtiram kehormatan guru. Karena kalau guru tidak mengajarkan kita cara hormat kepada orang tua,
maka tidak bisa kita menghormati orang tua. Itu alasannya. Tapi jelas yang namanya taat kepada khusus kedua orang tua kita, bahwa surga ada di telapak kaki ibu, kata. Surga ada pada redha kedua orang tua. Jadi kedua-duanya kepada guru. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam hadis qudsi, abdi idza tashkur man ujriyatil khairu ala yadayhi lam tashkur. Wahai, ini yang mengajarkan kita pada hadirin, kita harus pandai-pandai berasa siapa saja. Terutama tadi kedua orang tua, guru, teman-teman, saling tolong menolong dan seterusnya. Akhirnya nanti itu justru jadi budak dia karena dia sudah kaya. Dia tidak akan kaya kecuali dengan sebab dengan si ngangkat dia sini. Itu yang sesungguhnya hadir. Maka kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang berilmu ini, pandai-pandailah bersyukur dan berterima kasih kepada setiap manusia yang berjasa kepada kita. Di selaku umat Islam ini hadirin, dek naraikan daripada saling berjasa. Semua kita sudah saling bantu membantu. Karena umat Islam ini apa hadirin? Bagikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ya, jadi hadirin sekalian yang berbahagia, lamun sakit salah suatu bagian dari tubuh kita, maka bagian yang lain tidak bisa tidur dan dia panas. Nah, itu sakit Bapak Ibu sekalian, ditindik-tinduk, apa kalian gigi sakit? La ilaha illallah. Apa kan dalam lagu no? Lebih baik sakit gigi dari sakit hati. Dedek sakit hati. Itu jadi sakit hati memang susah sekali. Gigi memang sakit juga. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashkuran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkurahum linnas. Manusia si paling hebat kesyukurannya, bersyukurnya, terima kasihnya itu adalah orang yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Maka disinilah tidak heran kita hadirin, orang-orang terdahulu itu samping ngaula di guruna bertahun-tahun karena diberikan ilmu pengetahuan. Tidak pernah berhitung kepada gurunya, apapun disuruh ngaula. Karena mahalnya namanya ilmu pengetahuan. Itu orang yang bersyukur. Sehingga ulama-ulama terdahulu itu ndeknya sekedi si pegawaiannya hanya yang dot le guruna. Begitu gurunya pergi, dialah jadi ulama. Turun ilmu. Yang sekarang sudah mulai luntur ini hadir. Semua terhitung kebanyakan dengan uang. Orang seperti itu hadir. Akhirnya ketika kita yang mengatakan biar upah, dia bangun balik ngenu enak satu perlakuan. Tapi lain tidak. Asalkan orang punya kesempatan begitu ngeruak selapu dengan jam tambah. Sikanya selapu dan nyebuk. Takut suruh ditebar. Ini bahaya sudah umat ini hadir. Sangat bahaya. Ini yang majelis kita angkat. Termasuk saling lebih banyak menghargakan si kita. Si penggitan bagian gawian ini. Tapi yang sifat ukhrawi akhirat terkadang terlupakan. Padahal itu yang utama. Nggih? Ini. Jadi orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada sesama. Hadis yang lain juga mengatakan la yashkurullaha ya la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ndekna
dikatakan manusia no berterima kasih bersyukur tipak desida Allah Ta'ala apabila dia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Cukup wah telu dalil hadis kudusi sikit dan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban kita berterima kasih. Apalagi kepada pemimpin juga hadirin yang memimpin kita itu kita berterima kasih. Berterima kasih kepada semua pemimpin kita. Ya, baik pemimpin dari pusat pemimpin daerah berterima kasih. Ende narak nilai jadi pemimpin kita. Apa kata ulama hadirin sekalian? Lebih baik sopo negara itu dipimpin oleh penjahat daripada ende narak pemimpin. Nah, coba. Karena dalam mendengar pemimpin sang semati dengan begitu ukuran. Yang pokoknya kalau pemimpin itu sudah jadi wajib taat walaupun bicara lain. Sebegitu pentingnya namanya pemimpin. Maka nanti ketika pemimpin presiden itu nanti kita pilih yang terbaik. Ya, insya Allah. Dan semoga Allah memberikan kita presiden yang terbaik sesuai dengan keinginan presiden Allah Subhanahu wa taala. Kita sini di Az-Zahra hadirin betul-betul kita amalkan. Kita katakan enggak bisa jadi B. Jujur harus jujur, amanah harus amanah. Walaupun dalam segala situasi, qulil haq walau kana murra. Yang selalu yang sampaikan di sini. Katakan hak walaupun itu pahit. Jamaah pasti sudah tahu tiang ini dan kalau membuktikan kalimat yang benar itu benar salah ini nanti tuan guru di depan ditanya. Ketika kita kumpul di Basnas kemudian pemerintahan pasti yang salah saya salahkan. Yang benar apa saya benarkan. Apapun itu. Tidak bisa orang hebat mengatakan ini begini gini. Tidak bisa saya katakan ya kalau dia salah. Tanya contoh. Itu namanya kita itu istiqomah. Qulil haq walau kana murra. Maka dikala kita seperti itu hadirin insyaallah siapapun pelungguh selatan. Dikala kita jujur dan amanah pasti Allah mendengar kita, kemilik kita. Ndek ulah jauh-jauh buktina hadirin. Ngada hujan boleh ngone. Maaf saja. Teduh bawah. Duduk manis saja. Begitu artinya hadirin kayak yang disebut sini as-siqatu billah yakin ku atas kalau aja Allah taala ya ilmu kayak yang yang kedua al-i'timadu ala Allah aku bergantung kepada Allah taala ini ketelu redho aja Allah ku ngombe-ngombe ku redho selalu ku redho itu hartaku yang paling besar yang aku miliki. Kata Abu Hazim kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik raja. Kupia sida jadi orang istana. Oh, ndek. Akhafu an arkana ila alladziina zalamu fatamassani an-nar. Ndek umele bergabung kerja dengan zalim dan raja kena coba guru ya Allah sehingga sebab bukan kesida sino kuda neraka tekan tulis neraka kata kepada Sulaiman bin Abdul Malik karena raja-raja dulu itu sudah mulai dunianya ya baru nanti datang Umar bin Abdul Aziz cucu Umar bin Khattab baru datang setelah mereka itu hadir baru diaman dari umat Islam lagi dihancurkan dan dengan khalifah-khalifah selanjutnya yang mengumpulkan harta benda emas banyak-banyak coba ulama-ulama itu mengatakan qulil haq walau kana murra yang berbahagia apa namanya nendek lupa ini semua dan laksanakan ya laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfuru bersyukurlah kepadaku
ya sebutlah aku, niscaya aku menyebut kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kufur. Berarti ini sebaliknya kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya ini hadirin, yaitu washkuruli, beliau mengatakan tidak boleh takfurun dan jangan sesekali kufur kepada aku. Ahlan wa sahlan. Ini beliau tamu kita datang hadirin sekalian, ya kita sambut. Salam. Dan Bapak Ustadz Haji Fauzan. Jadi beliau ini hadirin 2 kali Bupati luar seperti Pak Sukiman Bupati ini. Beliau ingin sekali silaturahim sama kita. Jadi lek jelone tak nama nggih. Jadi ini bukan kampanye ini. Ya, beliau bersilaturahmi. Maka sebelum beliau menyampaikan kalimat silaturahimnya sama kita lanjutkan barang 5-10 menit dulu, karena ini di acara pengajian kita, bukannya apa-apa. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa syukur itu tidak sekedar dengan hati atau lidah kita, lalu bersyukur isi seluruh anggota tubuh kita. Maka kesyukuran kedua tangan kita al-ata, memberi, bersedekah, membantu, itu cara tangan kita bersyukur. Lamun iman ini suka memberi, berarti dia itu sedang bersyukur. Syukur kedua mata kita pelihara dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kedua telinga kita, hendak baik terdengar kata-kata yang tidak halal, terutama yang namanya ghibah, menjelekkan siapa saja. Dan syukur hati kita itu adalah agar supaya hati kita sucikan dia dari sifat-sifat iri dan dengki. Ini hadirin sekalian yang perlu kita kaji pada diri kita. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri seringkali yang menyampaikan namanya Sufyan. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri hadirin nasihat kepada kita semua dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Iza tazaharatiz dzunubu fa'alaika bil istighfar. Pertama hadirin, kalau nampak dosa pada diri kalian semua, maka hadapi dengan beristighfar. Kalau ada dosa pada dirimu, maka beristighfarlah. Maka sebagaimana yang sering kita sampaikan, senjata pamungkas umat Islam kita di Az-Zahra ini mesti dua hadirin, sholawat dan istighfar. Tentu zikir yang lain yang telah kita kaji. Kan Allah sudah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama engkau ada di tengah-tengahnya, wahai Muhammad. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mengazab mereka selama beristighfar. Maka kalau hidup kita ini beristighfar terus, aman sudah. Api neraka pasti jadi dingin hadirin. Ingat si dua, selawat dan istighfar.
Wa iza tazaharatin ni'am fa'alaika bisyukri. Apabila ada nampak kenikmatan maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tazaharatil gumumu, apabila ada kesusahanmu fayafakul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Susah ekonomi, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nakal semama ada jemaah, la haula wala. Nakal istri juga, la haula wala illa billah. Terkadang orang nakal-nakal geno, ya pakai la haula wala quwwata illa billah. Lagu terkadang tak kena nakal senina semaman dan persapan berbulan-bulan berzikir terus lagu hamil ya. Si heranku ya karena jari kan ada lain-lain pasal kan jelo begejo doang kelempaju bareng-bareng Allah ya ini muteduh. Itu hadis. Nah yang terakhir hadirin, saya tidak perpanjang karena ada tamu kita sekarang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang terakhir ini hadirin sekalian, saya menyampaikan bahwa sebagian orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah, sudah kita kaji tentang siapa orang yang makrifah kepada Allah, mengatakan apa? Man a'ta arba'an lam yumna min arba'in. Saya gawe 4 perkara, pasti mendapat 4 perkara. Yang pertama, kata ulama ini, man a'ta syukra lam yamna'il mazid. Siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, pasti ditambah nikmatnya. Bonten berbayang pasti kita bersyukur, pasti rezeki akan bertambah. Kayak sumur, sangkan lebih tekuras sumur itu, sekan beli airnya, sekan jernih, karena dia diambil terus. Pertimbangan yang kita sampaikan, kan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Wa man a'ta taubah lam yamna'il qabul. Saya bertaubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tidak berdosa, siang malam hadirin. Maka senjata kita juga adalah bertaubat. Dan dialah yang menerima taubat min an ibadi, dari hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga sangat penting bagi kita semua, siapapun dia, tiang, lungguh, yang mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi macam-macam. Hadis sekalian, yang ketiga ini, man a'tal istihara lam yamna'il khira wa man a'tal musyawara lam yamna'is shawab. Kata ulama, siapa yang diberikan sifat suka istikharah, ndek dengan rugi. Apa kemelian istiharah Allah Ta'ala, ndek sekali dan istiharah. Wah, 2 jelo 3 jelo ini bayar impi berbulan 2 jelo. Pegawaian dan wasikir Allah Ta'ala. Sebulan istiharah. Beda kerja ulama. Nun kani selalu jawab. Itu caranya. Kemudian yang keempat terakhir hadirin, siapa yang suka musyawarah silaturahim seperti ini hadirin, lam yamna'is shawab, dia akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyawarah, ya apapun dan dilakukan berketuan cara apa kalau merari cocok ya anak kecil ketuanan ya. Tidak dengan nengas gampai pojema ya sebulan gak ketuanan itu. Dia beli Honda bekas ketuanan oleh ahlinya. Ini mudah-mudah dalam ketuanan. Muntah berketuanan itu ndek dengan merasa rugi. Karena Nabi mengatakan la khaba man istakhara wa la nadima man istasyara. Ndek wah rugi dengan siaran ngendeng oleh Allah Taala petunjuk. Ya, ndek wah nyesel dengan musyawarah. Ndek wah nyesel dengan yang namanya mengadakan pertemuan, apakah namanya silaturahim dan seterusnya. Maka hari ini kita bersilaturahmi. Baginda Nabi mengatakan, "Man kana
yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saya beriman kepada Allah dan hari kemudian itu hendaknya dia menghargai tamu-tamunya. Maka pada kesempatan yang mulia ini nanti ya kita ucapkan selamat datang dulu kepada beliau dan para tuan guru yang sempat sama kita, ya, yang datang kepada kita, Bapak Ustadz Haji Fauzan atau tuan guru namanya kalau global. Karena beliau pesantren juga. Jadi rata-rata yang menjadi bupati itu sekarang ustadz semua rata-rata, para tuan guru gitu. Ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Maka hari ini kita menyambung silaturahim bersama beliau. Fa ahlan wa marhaban. Yang kedua hadirin, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian, hormati tamunya. Dan cara menghormati tamu kalau kata Nabi secara khusus hadirin, apa sindeang de gelapan sugulang ya. Apa sindeang mana-mana kupi dengupi ke. Ne bertanjat-tanjat dengupi ke jaga dulu dengan kok aku boleh ngupi kan. Wah gana boleh dengan aku tentu boleh ngupi wah gana. Nah, kalau kita menghargai beliau ini, kita berikan tausiah di sini. Di majelis kita mendengar cerita bagaimana asal usul beliau sehingga jadi 2 kali di Lombok Barat orang pintar-pintar dipimpin oleh beliau, luar biasa. Bagaimana triknya? Siapa tahu remaja-remaja di luar jadi bupati masa akan datang. Dengar baik-baik. Nanti kita dengar siapa beliau. Beliau adalah Ustadz Haji Fauzan saja. Entah MM itu belakangnya saya kurang mengenal itu. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka bertutur kata yang baik. Kalau tidak mampu bertutur kata yang baik, lebih baik diam, sebagaimana kata Imam Syafi'i. Maka dilarang kita wala tajassasu wala yaktab ba'dun ba'da, dikanggu memata-matai cari salah orang lain, dikanggu ngatong rawas dikanggu. Itu hadirin Allah Rasul sudah menetapkan seperti itu. Mun tertentu dan beriman, maka katakan yang baik-baik, dan kalau tidak mampu lebih baik kita diam. Demikian dari tiang sebagai pengajian hari ini cukup sudah 40 menit kita ngaji. Alhamdulillah tamu kita datang, tapi kesempatan seluas-luasnya sampai setengah jaman. Silakan beliau hadirin kita dengar secara seksama. Dan Ampura Sinanpura Agung, Pak Bupati dan para tuan guru, terpaksa udah kedung duduk begini. Kalau pelungguh sekarang biar dilihat di luar. Terima kasih. Mohon maaf Ampura Sinanpura Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, hadirat, peserta pengajian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tiang berterima kasih atas silaturahim yang oleh tuan guru diberikan secara terbuka
dalam kesempatan ini. Dan tadi beliau menyampaikan salah satu rahasia untuk Islam itu bisa maju, untuk kita semua bisa maju, bisa damai, harus semua kita menjaga yang namanya silaturahim. Dan tiang tadi diminta untuk memperkenalkan diri. Makin yang perkenalkan diri, Bapak Ibu sekalian. Nama tiang Fauzan Khalid. Izin Tuan Guru, Fauzan ini keberuntungan ya? Ya. Keberuntungan, kemenangan. Khalid niki selalu abadi. Nah, mudah-mudahan tiang niki apa yang tiang dapatkan mencerminkan nama tiang. Amin. Tiang kebetulan orang pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian. Tiang sanawiyah di Pancor. Nah, tiang sanawiyah di Pancor tahun 84 sampai 87. Kemudian tiang aliyah di Kediri, di Al-Islahuddin Kediri. Ternyata le kiri tiang ini ada kelas tiang. Beliau tadi tiang tanya alumni Islahuddin tahun 95 Tuan Guru. Nah kalau di kanan Pelungguh, tiang tadi di tiang tahan enggak lain di Lembawok lah. Ternyata tiang satu angkatan dengan beliau. Mungkin amun kuris bawok ya. Ingat deh, insya Allah. Tiang tamat di Islahuddin Kediri tahun 90. Kemudian tiang kuliah di Jogja. Tiang ambil izin Tuan Guru. Dendek tes tiang makin yang banyak lupa. Tiang S1 Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijaga. Nah, tapi kemudian S2 tiang salah arah, Bapak Ibu sekalian. Tiang S2 ilmu politik di UGM. Nah, ilmu politik di UGM, pulang ke Lombok jadi anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arah batu tiang oleh Mas Bagir jadi KPU Pak Mahsan, Pak Dr. Haji Mahsan. Nah, niki teman tiang di KPU Provinsi. Tapi beliau hanya 5 tahun di KPU Provinsi, tiang 10 tahun. Nah, setelah dari KPU kemudian tiang menjadi bupati di Lombok Barat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, tiang yakin peluluh sepuh semua punya anak, punya keponakan, punya istri. Apa yang tiang alami, apa yang kita lihat di Indonesia ini makin kita tidak boleh rendah diri. Anak-anak kita, keponakan kita masuk pondok pesantren, apa-apa makin ya bau dua aja. Dan beberapa pondok pesantren di Jawa misalnya Bapak Ibu sekalian, makin ini banyak kuliah ke Cina, banyak kuliah ke Amerika. Mungkin tiang Pelungguh hanya tahu kuliah ke Al-Azhar Mesir, alumni pondok ini. Padahal banyak yang kuliah, ambil kedokteran di Cina, ambil teknologi informasi di Amerika, di Eropa. Banyak sekali. Dan kita bangga dengan pondok pesantren, dengan mereka semua itu, karena nanti ketika mereka berilmu, pasti ilmunya itu dilandasi oleh nilai-nilai agama. Tiang selalu sampaikan di Lombok Barat, izin Tuan Guru, Bapak Ibu sekalian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra niki disuruh belajar. Cuma kita orang Islam kalau sudah pintar tidak boleh lepas dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Mohon maaf niki, amun dengan kafir, amun dengan luar Islam menguasai ilmu pengetahuan,
bismi rabbikal ladzi khalaq niki ilang. Ilmu pengetahuan itu kemungkinan besar akan menjadi mudara. Coba pelungguh bayangkan kasus Israel saja. Israel ini kan ya pinter-pinter nih, tahu dunia abu, tahu dunia macam-macam, satu pintarnya. Cuma karena kepintarannya itu tidak dilandasi oleh bismi rabbikal ladzi khalaq, Mia nembum justru untuk membunuh sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin sila kita dorong anak kita motivasi anak kita, keponakan kita, itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga ilmu itu benar-benar untuk kemanfaatan kita semua manusia. Bapak Ibu sekalian hadirin yang muliakan, berikutnya tadi tiang baru datang, Tuan Guru mengajak kita selalu bersyukur. Tiang sambung apa yang disampaikan oleh beliau itu dalam bentuk yang lebih praktis, dengan cara kita muhasabah, kita melakukan introspeksi diri, Bapak Ibu sekalian. Karena itu sudah lama melekat pada diri kita, entah dianggap menjadi nikmat. Mohon maaf niki contoh sederhana, mata. Pernah kita berpikir melihat itu nikmat? Pernah kita berpikir mata kita sehat itu nikmat? Kita baru berpikir mata kita sehat itu nikmat, amun tuah sakit mata, Bapak Ibu sekalian. Kita berpikir hidup kita itu nikmat setelah keselemu, tidak tahu ngamuk. Tapi ketika mata kita tidak sakit, ketika hidup kita tidak mampet, ya, ketika kita tidak sakit gigi, tidak dianggap ini nikmat. Makanya tadi wajar sekali, sangat rasional, la in syakartum la azidannakum niki. Karena kita sering melupakan nikmat itu ketika nikmat itu sudah lama di genggaman kita. Makanya pengajian ini sangat penting untuk mengingatkan kita. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak kita rasakan, kita nikmati. Yang kalau diminta takziah, yang sampaikan Tuan Guru izin, musibah mati mungkin sebesar atom, kecil sekali kalau dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan kepada kita. Atau bahkan jangan-jangan mati itu adalah nikmat yang kita tidak sadari. Coba Bapak Ibu sekalian, kan kehidupan kita ini kan menuju kesempurnaan. Sampai nanti kesempurnaan mutlak itu kita rasakan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat yang paling sempurna. Tetapi mati itu, hidup dalam kubur kan lebih sempurna dari kehidupan di dunia ini. Makanya yang sampaikan, jangan-jangan justru mati itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang diberikan kepada kita semua. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu benar-benar menjadi pegangan kita. Kemudian tadi juga yang dengar Tuan Guru meminta kita jangan pernah lupa baca selawat, Bapak Ibu sekalian. Kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengan sak paling pelit, dengan sak paling bakhil di dunia ini,
orang yang mendengar namaku disebut tetapi kemudian tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak pelungguh bayangkan kalau tidak ada Rasulullah, kira-kira ide ini seperti apa? Mungkin tidak kita kenal Islam, mungkin tidak kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholawat itu berarti bagian juga dari cara kita bersyukur atas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari nafas kita Bapak Ibu sekalian juga selalu kita sinari dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun ada yang kurang dari kita semua, itu tadi dilengkapi juga oleh Tuan Guru. Kita tidak boleh lupa istighfar. Nah, bahkan kalau dalam tasawuf Bapak Ibu sekalian, pelungguh beristighfar, tiang beristighfar. Istighfar tiang pelungguh niki butuh istighfar lagi. Karena jangan-jangan kita bohong-bohongan mengucapkan istighfar itu. Makanya dari istighfar butuh istighfar kita niki yang butuh istighfar lagi, begitu seterusnya. Sehingga kemudian kita betul-betul menyadari bahwa memang kita ini hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang muliakan, cukup tiang kira demikian perkenalan tiang 10 tahun menjadi bupati. Mudah-mudahan ada santri kita Tuan Guru nanti yang bisa menjadi bupati. Karena Bapak Ibu sekalian, jadi bupati, jadi gubernur niki godaannya besar. Godaan harta. Jadi butuh. Jadi bupati itu butuh kekuatan akhlak, butuh kekuatan moral, butuh bupati, wali kota, gubernur itu dekat dengan Tuan Guru dalam artian supaya gampang dinasihati. Bukan Tuan Gurunya yang lunas-lunas, bukan. Supaya karena godaannya memang luar biasa besar. Coba pelungguh Indang buka lawang mobil doang terkanggo jadi bupati Tuan Guru. Harus terbuka, amun terbuka diri tertegur tebarang protokol. Ibu sekalian, sampai segitunya. Jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Jadi butuh pagar moral, butuh pagar akhlak, butuh nasihat yang sering. Jabatan-jabatan kenegaraan ini butuh seperti itu. Makanya kita berharap ke depan siapapun yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur, yang menjadi presiden, yang menjadi DPR itu butuh. Yang paling pertama kita nilai itu agamanya. Termasuk calon presiden Bapak Ibu sekalian. Agamanya yang harus pertama kita lihat. Apakah dia betul-betul dari kecil dididik secara Islam, secara agama dan seterusnya. Yang kira demikian Tuan Guru, terima kasih atas silaturahim niki. Sebenarnya di tiang Bani Badak Tuan Guru Taisir, Tuan Guru di tiang Badak pasti di milu-milu. Junior pelungguh di Mesir, ketua Basnas Lombok Barat. Kalau tiang Badak pasti nih milu-milu di tiang Badak sengaja. Adik kelas Tuan Guru di Mesir yang kebetulan juga ketua Basnas di Kabupaten Lombok Barat. Demikian yang tiang sampaikan. Sekali lagi tiang mohon maaf ya, dan tiang akhiri dengan doa mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya Tuan Guru, utamanya juga para guru-guru kita ya, sehingga beliau-beliau bisa terus menjaga kita, membimbing kita, mengajari anak-anak kita. Demikian kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita mendengar wejangan dari beliau, insya Allah semuanya bermanfaat. Maka ini karena hujan mau tiba, kita berdoa sebagaimana pengendang tertua dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa umran tawila وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita ilah-ilah dulu sebelum itu, belum kita pergi. Ilaihi Tulil firdausi ahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا طب القلوب
أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل Haji Rahmadi dong. Bermakna ibu-ibu, insyaAllah pengajian pokok daya hari Minggu, pengajian pokok daya pondok pesantren yang Minggu, insyaAllah pada hari Minggu sore. Begaan alhamdulillah. Oh nih, serius nih. Ingon.